Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi akar persamaan nonlinear. Jadi materi ini telah dibahas oleh kelompok 2. Nah, apa saja yang ingin kita ketahui dari akar persamaan nonlinear? Yang pertama adalah deskripsi masalahnya, dan yang kedua ada klasifikasi metode. Nah, di sini ada dua metode, yaitu metode tertutup dan juga metode terbuka. Nah, kedua metode ini terbagi lagi, di mana metode tertutup terbagi menjadi metode bagi dua dan metode regulasi falsi. Sedangkan untuk metode terbuka terbagi menjadi tiga, yaitu metode iterasi titik tetap, metode Newton-Raphson, dan juga metode secant. Nah, kita langsung masuk ke deskripsi masalah. Nah, untuk deskripsi masalah pada akar persamaan nonlinear, kita ketahui bahwa akar persamaan nonlinear ini adalah persamaan yang memiliki pangkat selain 1. Misalnya kita dapatkan x kuadrat atau x pangkat 2. Nah, di mana persamaannya ini mempunyai dua variabel, misalnya x dan y. Nah, kita langsung masuk ke metode yang pertama. Untuk metode yang pertama yaitu metode bagi dua. Metode bagi dua adalah pengurung akar fungsi pada interval x, a, b, atau pada nilai x dengan batas bawah a dan batas atas b. Nah, selanjutnya interval-interval tersebut terus-menerus dibagi dua hingga menjadi sekecil mungkin, sehingga nilai hampiran yang dicari dapat ditentukan dengan tingkat toleransi tertentu. Nah, di sini bila kita lihat, jika FA dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka selangnya diganti menjadi A, C dengan nilai B itu sama dengan C. Jika FB dikali FC itu lebih kecil dari 0, maka selang baru itu C, B, di mana nilai C itu sama dengan A atau A sama dengan C. Nah, iterasi berhenti jika nilai FC itu sama dengan 0 atau nilai dari B kurang C itu lebih kecil dari error. Nah, rumus dari iterasi R itu lebih besar dari ln B kurang A kurang ln E dibagi dengan ln 2. Adapun prinsip metode bagi dua yang pertama, kita tentukan batas bawah A dan batas atas B, lalu kita hitung nilai tengah C. Nah, untuk nilai tengah C itu sama dengan A tambah B dibagi 2. Jadi kita jumlahkan batas atas dan juga batas bawah dan juga batas atas, lalu kita bagi 2. Setelah itu kita periksa apakah FA kali FB itu lebih kecil dari 0. Setelah itu kita perbarui batas atas dan juga batas bawahnya dengan range dari bagian yang mempunyai akar. Lanjut, untuk mutlak R kurang X0 itu lebih kecil atau sama dengan B0 kurang A0 dibagi 2. Dengan B0 kurang A0 per 2 adalah panjang selang setengah dari A dan B. Jadi untuk mutlak R kurang X1 lebih kecil dari B1 kurang A1 dibagi dengan 2. Dan seterusnya sampai mutlak R kurang Xn itu lebih kecil atau sama dengan Bn kurang An dibagi 2. Akan tetapi, Bn kurang An sama dengan Bn kurang 1 kurang An min 1 dibagi 2 itu sama dengan Bn kurang 2 kurang An min 2 per 2 kuadrat, dan seterusnya. Sehingga, untuk mutlak R kurang Xn itu lebih kecil atau sama dengan B0 kurang A0 dibagi dengan 2 pangkat N plus 1. Selanjutnya ada contoh soal X kuadrat kurang 6X ditambah 5 sama dengan 0 dengan selang 3,6 dan batas toleransinya adalah 0,3. Nah, yang pertama ditentukan itu adalah banyaknya iterasi. Nah, tadi rumus dari iterasi yaitu R lebih besar dari ln mutlak B kurang A dikurang ln E dibagi dengan ln 2.
Nah, di sini kita tahu bahwa batas atasnya itu sama dengan 6 dan batas bawah sama dengan 3. Jadi kita substitusi 3 dan juga 6 ke sini. Didapatkan ln mutlak 6 kurang 3. Dan batas toleransinya itu sama dengan 0,3 dibagi dengan ln 2. Nah, sehingga kita dapatkan nilai R itu lebih besar daripada 3,32. Nah, R itu adalah banyaknya iterasi dan banyaknya bilangan bulat yang harus lebih besar dari 3,32. Nah, di sini ada 4 lebih besar dari 3,32. Jadi R-nya itu sama dengan 4 atau banyaknya iterasi sama dengan 4. Nah, kita lihat untuk iterasi pertama di mana rumus C itu sama dengan A tambah B dibagi dengan 2. Nah, nilai A tadi sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 6. Dibagi 2 mendapatkan nilai C sama dengan 4,5. Nah, untuk FA dari persamaan pada soal didapatkan fx tadi sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 5. Jadi untuk fungsi FA kita ubah x ini menjadi A. Didapatkan A kuadrat kurang 6A tambah 5. Jadi kita substitusi A sama dengan 3. Sehingga didapatkan FA sama dengan minus 4. Untuk FC juga kita ubah fungsi ini menjadi fungsi C. Jadi didapatkan C kuadrat kurang 6C ditambah 5. Kita substitusi nilai C sama dengan 4,5. Didapatkan FC sama dengan min 1,75. Selanjutnya, untuk nilai B, FB, kita substitusi nilai B sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan FB sama dengan 5. Setelah itu kita kalikan fungsi A dengan fungsi C. Nah, didapatkan hasil sama dengan 7. Nah, 7 ini lebih besar dari 0. Begitu pula dengan FB kali FC, didapatkan nilai minus 8,75. Nah, min 8,75 ini nilainya lebih kecil dari 0. Maka iterasi selanjutnya kita ubah lebar selangnya yaitu mutlak B kurang C, di mana nilai A itu sama dengan C. Nah, tadi diketahui bahwa nilai B itu sama dengan 6 dan nilai C itu sama dengan 4,5. Maka didapatkan 1,5. Nah, 1,5 ini lebih besar dari 0,3. Maka iterasinya berlanjut. Nah, kita beralih ke iterasi yang kedua. Kita ketahui bahwa nilai A itu sama dengan 4,5 karena nilai A sama dengan C. Nah, nilai C yang didapatkan pada iterasi pertama adalah 4,5. Jadi didapatkan nilai A sama dengan 4,5 dan nilai B sama dengan 6. Nah, kita hitung nilai C terlebih dahulu. A tambah B per 2 sama dengan didapatkan 5,25. Setelah itu kita substitusi lagi fungsi A, didapatkan minus 1,75. Setelah itu didapatkan fungsi C, kita substitusi C itu tadi yang didapatkan yaitu 5,25 ke sini. Sehingga didapatkan FC itu sama dengan 1,063. Untuk FB-nya, kita substitusi nilai B sama dengan 6 ke sini untuk mendapatkan FB sama dengan 5. Setelah itu kita kalikan lagi FA kali FC, didapatkan minus 1,860. Nah, ini nilainya lebih kecil dari 0. Untuk FB kali FC itu kita dapatkan 5,315. Nah, ini nilainya lebih besar dari 0. Maka iterasinya kita ubah menjadi B sama dengan C dengan lebar selang B kurang C sama dengan nilai B tadi kita ketahui sama dengan 6 dan nilai C itu sama dengan 5,25 sehingga didapatkan 0,75. Nah, nilai 0,75 ini lebih besar dari nilai 0,3, maka iterasinya berlanjut.
Nah, kita beralih ke iterasi yang ketiga. Kita ketahui tadi bahwa nilai B itu sama dengan nilai C. Maka didapatkan nilai B sama dengan 5,25. Nah, dengan menggunakan nilai B 5,25, kita mencari nilai C. Diketahui tadi nilai A itu sama dengan 4,5. Kita hitung sehingga mendapatkan nilai C sama dengan 4,875. Setelah itu kita cari fungsi A, fungsi C, dan juga fungsi B. Lalu kita kalikan FA kali FC sama didapatkan 0,847, itu lebih besar dari 0. Begitu pula dengan FC dikali FB. Didapatkan hasil minus 2,541. Nah, hasilnya ini lebih kecil dari 0. Maka iterasi selanjutnya kita beralih lagi menjadi A sama dengan C. Dengan lebar selang, mutlak B kurang C didapatkan 0,375. Nah, lanjut ke iterasi keempat. Nah, ini kita ketahui bahwa iterasi keempat ini adalah iterasi terakhir. Karena R itu tadi sama dengan 4. Untuk A sama dengan 4,875, karena nilai A sama dengan nilai C, dan nilai B sama dengan 5,25 pada iterasi sebelumnya. Jadi didapatkan nilai C sama dengan 5,063. Nah, selanjutnya kita cari nilai FA, kita substitusi nilai A, nilai FC kita substitusi nilai C, dan nilai FB kita substitusi nilai B. Nah, setelah itu untuk FA kali FC didapatkan minus 0,1239. Nah, ini nilainya lebih kecil dari 0. Untuk FC kali FB sama dengan 0,2721. Nah, nilainya juga lebih besar dari 0. Maka iterasi selanjutnya B sama dengan C. Dengan lebar selang, mutlak B kurang C. Kita masukkan nilai yang telah didapat. Nilai B 1,063 dan nilai C sama dengan minus 0,256. Sehingga didapatkan hasil 0,188. Nah, nilai 0,188 itu lebih kecil dari 0,3, maka iterasinya berhenti. Nah, inilah tabel. Dapat kita lihat bahwa untuk nilai A sama dengan 3, nilai C-nya sama dengan 4,5, nilai B-nya sama dengan 6. Kita dapatkan FA sama dengan minus 4, FC sama dengan min 1,75, FB-nya kita dapatkan 5, dan seterusnya. Jadi, solusi yang didapatkan dari fx sama dengan x kuadrat kurang 6x ditambah 5 sama dengan 0 adalah nilai x-nya itu atau nilai c-nya itu sama dengan 5,063. Ini dia, 5,063. Nah, berikut adalah algoritma dari metode bagi 2. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode regulasi palsi. Jadi, metode regulasi palsi adalah cara untuk menentukan akar persamaan dengan cara memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari selang. Nah, bisa kita lihat persamaan garis yang melalui titik-titik A, FA dan B, FB adalah Y sama dengan FA tambah FB kurang FA dibagi dengan BA dikali dengan X kurang A. Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui titik-titik A, FA dan B, FB. Sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, garis tersebut akan memotong sumbu X apabila nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, absis titik potongnya adalah XN plus 1 sama dengan AFB kurang BFA dibagi dengan FB kurang FA. Dapatkan sama dengan A kurang B kurang A dibagi dengan FB kurang FA. Nah, jika FA dikali FC lebih kecil dari 0, maka selang barunya itu A, C
di mana B sama dengan C. Nah, jika FB dikali FC lebih kecil dari 0, maka selang barunya itu C, B, di mana nilai C itu sama dengan A atau A sama dengan C. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan akar dari fx sama dengan 4x pangkat 3 kurang 15x kuadrat ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, kita gunakan metode regulasi Falsi. Nah, untuk iterasi yang pertama, kita ambil x0 sama dengan min 1 dan x1 sama dengan 3. Nah, untuk nilai fungsi fx seperti ini yang ada pada soal. Nah, untuk x0 sama dengan min 1, kita substitusi nilai x sama dengan min 1 ke persamaan yang ini, sehingga didapatkan minus 42. Sedangkan untuk x1 sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan ini. Nilai x sama dengan 3 kita substitusi ke persamaan ini, sehingga mendapatkan hasil f sama dengan 18. Nah, untuk iterasi yang kedua, x2 sama dengan 3 kurang 18 dikali dengan 3 kurang min 1 dibagi 18 kurang min 42. Didapatkan hasil 1,8. Nah, untuk F1,8 kita substitusikan lagi ke persamaan yang ini. Didapatkan hasil F1,8 itu sama dengan min 0,672. Nah, jika kita kalikan F3 dengan F1,8, itu nilainya lebih kecil dari 0. Maka kita ambil x0, ini x0, itu sama dengan x2. Nah, x2-nya itu sama dengan 1,8. Dan x1 itu tetap sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke iterasi ketiga. Nah, di sini x2 sama dengan 3 kurang 18 dikali dengan 3 kurang 1,8 per 18 kurang min 0,672. Didapatkan hasil untuk x2 itu sama dengan 1,87919. Setelah itu kita substitusikan nilai x2 ke persamaan. Didapatkan hasil seperti ini. Nah, jika kita kalikan f3 dengan f yang sudah didapatkan tadi, itu hasilnya masih lebih kecil dari 0. Maka kita ambil x0 itu sama dengan x2, yaitu 1,87919. Dan kita tentukan x1-nya itu masih sama dengan 3. Nah, kita masuk ke iterasi keempat. Kita dapatkan x2 sama dengan 1,90829. Nah, hasil ini, x2 ini kita substitusikan lagi ke persamaan, sehingga kita mendapatkan hasil minus 0,38595. Lalu kita kalikan lagi dengan F3, dan nilainya masih lebih kecil dari 0. Maka kita lakukan terus-menerus sampai kita dapatkan sampai iterasi ke 9. Nah, di sini kita dapatkan F1,97979 itu sama dengan minus 0,0974. Nah, di situ hasilnya lebih kecil dari 0. Jadi didapatkan akar dari persamaan 4x pangkat 3 kurang 15x kuadrat tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 menggunakan regulasi Falsi adalah 1,97979. Nah, lanjut berikut adalah algoritma dari metode kedua, yaitu metode regulasi Falsi. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode iterasi titik tetap. Nah, di mana metode ini adalah salah satu dari metode terbuka. Nah, dua metode sebelumnya adalah metode tertutup. Nah, prinsip dasarnya
penyusunan kembali fungsi fx sama dengan 0 sehingga menjadi x sama dengan gx. Nah, kegunaan persamaan x sama dengan gx adalah bahwa persamaan tersebut memberikan suatu formula untuk meramalkan suatu nilai x sebagai fungsi dari x. Atau jika diberikan suatu taksiran awal pada akar xi, maka persamaan x sama dengan gx dapat kita pakai untuk menghitung taksiran baru, xi ditambah 1. Atau dapat kita rumuskan, xi ditambah 1 sama dengan gxi. Nah, dalam metode ini, metode iterasi titik tetap, kita menyusun kembali fungsi fx ke bentuk x sama dengan gx. Jadi misalkan ada fungsi gx dan juga g aksen x. Nah, kontinu pada suatu interval a, b yang memuat titik tetap r, maka bentuk xi tambah 1 itu sama dengan gxi. Dengan nilai x0 itu ada pada elemen a, b, akan membentuk suatu barisan. Yang pertama, barisan tersebut akan konvergen ke r jika mutlak dari g aksen r itu lebih kecil dari 1. Nah, jika turunan dari mutlak g aksen r itu lebih besar dari 1, barisan tersebut tidak akan konvergen. Karena syarat pertama itu barisannya akan konvergen jika g aksen r-nya itu lebih kecil dari 1. Nah, apabila mutlak dari g aksen r-nya itu sama dengan 1, tidak dapat disimpulkan mengenai kekonvergenan iterasinya. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Carilah akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat kurang 2x kurang 1 sama dengan 0 dengan menggunakan metode ini, metode iterasi titik tetap, dan digunakan toleransi 0,000001 dan x0 sama dengan 4. Nah, di sini ada 3 cara. Dapat kita lihat, dalam hal ini kita gunakan cara yang pertama, di mana gx sama dengan akar 2x ditambah 3. Nah, xi plus 1, karena gx tadi sama dengan xi plus 1, maka nilai dari xi plus 1 itu sama dengan akar 2x tambah 3. Nah, kita ambil x0 itu sama dengan 4. Nah, untuk iterasi pertama, x1, maka didapatkan sama dengan akar 2x0 ditambah 3. Nah, x0-nya tadi sama dengan 4, jadi kita substitusi 4 ke sini. Didapatkan x1 sama dengan 3,3316625. Nah, untuk mutlak x1 kurang x0, kita dapatkan hasil 0,683375. Nah, nilai ini itu lebih besar dari toleransi yang diberikan. Jadi, iterasinya kita lanjutkan. Nah, lanjut ke iterasi kedua, kita mencari x2 dengan memasukkan nilai x1 yang sudah didapatkan. Maka didapatkan nilai x2 sama dengan 3,103748. Nah, mutlak dari x2 kurang x1 itu nilainya masih lebih besar dari toleransi yang diberikan. Jadi, iterasi kita lanjutkan sampai nilai dari xi plus 1 dikurang xi lebih kecil dari toleransinya. Nah, didapatkan ternyata pada iterasi ke-15 diperoleh nilai akarnya itu x sama dengan 3,00. Nah, di mana xi plus 1 kurang xi itu lebih kecil dari toleransi. Nah, sama dengan 0,000 itu lebih kecil dari toleransinya. Nah, berikut adalah algoritma dari iterasi titik tetap. Nah, kita lanjut pada metode selanjutnya, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson merupakan salah satu metode yang paling populer untuk menghitung hampiran akar persamaan nonlinear. Jadi, metode ini merupakan salah satu jenis metode tanpa adanya kurungan.
Nah, dimisalkan X0 adalah absis titik awal yang diberikan gradien garis singgung kurva Y sama dengan Fx di titik X0 Fx0 adalah F aksen X0. Sehingga didapatkan persamaan garis singgungnya bisa kita tuliskan Y kurang Fx0 sama dengan F aksen X0 dikali dengan X kurang X0. Dengan memotong sumbu X dengan Y sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai Y sama dengan 0 kurang Fx0 sama dengan F aksen X0 dikali dengan X1 kurang X0. Nah, untuk X1 kurang X0 itu sama dengan Fx0 dibagi dengan F aksen X0. Sehingga X1 sama dengan X0, ini X0-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, dikurang dengan Fx0 dibagi F aksen X0. Nah, dengan cara yang sama untuk mencari X2, X3, akhirnya diperoleh rumus secara umum Xn plus 1 itu sama dengan Xn kurang Fxn dibagi dengan F aksen Xn. Jadi rumus ini akan kita gunakan di metode Newton-Raphson. Dengan N itu sama dengan 0,1,2 dan seterusnya. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Tentukan akar dari persamaan 4x pangkat 3 kurang 15x pangkat 2 tambah 17x kurang 6 sama dengan 0 menggunakan metode Newton-Raphson. Jadi, kita cari turunan pertama atau F aksen X dari fungsi ini. Jadi, didapatkan F aksen X-nya itu sama dengan 12x pangkat 2 kurang 30x ditambah 17. Nah, kita ambil titik awal X0 itu sama dengan 3. Nah, untuk iterasi pertama, kita substitusi X0 sama dengan 3 ke Fx dan juga F aksen X. Setelah itu, untuk mencari X1-nya, kita gunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya. Nah, kita gunakan rumus ini. Untuk mencari X1, itu sama dengan 3 kurang 18, ini Fx, dibagi dengan F aksen X-nya, F aksen 3-nya. Sehingga kita dapatkan X1 itu sama dengan 2,48571. Nah, untuk iterasi yang kedua, kita masukkan nilai X1, Fx1, ini jadi nilai X1 yang kita dapatkan sebelumnya, kita substitusi ke Fx dan juga F aksen X. Sehingga kita dapatkan Fx-nya itu didapatkan 5,01019. Untuk turunannya kita dapatkan hasil 16,57388. Nah, untuk mencari X2-nya itu sama dengan nilai X1 kita kurangkan dengan nilai Fx dibagi dengan nilai F aksen X. Kita dapatkan X2 sama dengan 2,18342. Nah, kita lanjut ke iterasi ketiga. Nah, kita gunakan X2 untuk disubstitusi ke persamaan ke fungsi Fx dan juga F aksen X. Sehingga kita mendapatkan nilai X3 seperti ini. Nah, kita lanjut ke iterasi keempat, sama halnya dengan iterasi sebelumnya. Kita substitusi nilai yang ada, kita substitusi nilai X3 ke persamaan Fx dan juga F aksen X, kita cari nilai X4-nya. Begitu pula dengan iterasi ke-5, iterasi ke-6, dan juga iterasi ke-7. Nah, kita dapatkan bahwa F2, jika didapatkan X6-nya itu sama dengan 2, kita substitusi ke sini, F2 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 3 kurang 15 kali 2 pangkat 2 tambah 17 kali 2 kurang 6, itu menghasilkan 0. Jadi, iterasi kita berhenti pada iterasi ke-7. Karena pada iterasi ke-7, X6 itu sama dengan 0, Fx6 sama dengan 0, maka akar persamaan tersebut sama dengan 2, atau X sama dengan 2. Nah, berikut adalah algoritma dari metode Newton-Raphson. Metode terakhir adalah metode secant.
Nah, metode secant ini merupakan pengembangan dari metode Newton-Raphson dengan menggunakan pendekatan turunan, di mana dalam metode ini kita memerlukan dua taksiran awal yang dalam prosesnya itu tidak dilakukan pengapitan akar atau tidak harus mengandung akar yang dicari, sehingga nilai fx0 dan fx1 bisa bertanda sama. Nah, kita misalkan x0 dan x1 adalah dua buah hampiran awal yang diberikan. Nah, gradien garis busur yang melalui titik x0, fx0 dan x1, fx1 adalah fx1 kurang fx0 dibagi dengan x1 kurang x0. Nah, ini adalah persamaan dari tali busur, sehingga didapatkan y kurang fx1 sama dengan fx1 kurang fx0 dibagi dengan x1 kurang x0 dikali x kurang x1. Nah, hampiran pertama dari x2 diperoleh dengan mencari titik potong kurva dengan sumbu x. Artinya, titik x2, 0 itu memenuhi persamaan yang ini, memenuhi persamaan ini. Jadi, untuk y sama dengan 0, kita kurangkan dengan fx1, itu sama dengan yang ini. Atau bisa kita tuliskan x2 kurang x1 sama dengan minus fx1 dikali x1 kurang x0 dibagi dengan fx1 kurang fx0. Jadi, didapatkan x2 itu sama dengan x1-nya kita pindah ruaskan, jadi x1 kurang fx1 dikali x1 kurang x0 per fx1 kurang fx0. Jadi, dengan mengulang proses di atas, kita dapatkan rumus secara umum, yaitu seperti ini. Nah, di sini contoh soalnya yaitu tentukan salah satu akar persamaan dari fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 kurang 3x dikurang 3 sama dengan 0, di mana tebakan awal x1 itu sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2. Nah, untuk iterasi pertama, nilai x1 itu sama dengan 1. fx1 kita masukkan nilai x1 ini ke persamaan yang ini. Jadi kita dapatkan fx1 sama dengan minus 4. Sedangkan untuk x2 sama dengan 2, kita dapatkan fx2 itu sama dengan 3. Nah, untuk rumus yang ada pada slide sebelumnya, xn plus 1 sama dengan ini, kita tahu bahwa n itu sama dengan 2. Nah, untuk n sama dengan 2, kita dapatkan x3 sama dengan 2 dikurang 3 kali 2 kurang 1 per 3 kurang min 4. Sehingga didapatkan x3-nya itu sama dengan 1,57142. Nah, jika kita masukkan ke persamaan yang ini, nah didapatkan fxn plus 1 atau fx3 yaitu minus 1,36449. Nah, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Untuk xn plus 1, nah kita lanjut ke n-nya itu sama dengan 3. Sehingga didapatkan x4 sama dengan 1,70540. Nah, jika kita masukkan ke fx4, kita dapatkan nilai min 0,24774. Nah, kita lanjut sampai iterasi yang mencapai kriteria berhenti, yaitu fungsi fxn plus 1 itu sangat kecil atau bisa saja sama dengan 0, sehingga nantinya kita akan mendapatkan solusi dari akar persamaannya, yaitu fxn plus 1 itu sama dengan x7. Jadi nanti di sini kita substitusi nilai x7 sama dengan
1,73205. Nah, berikut adalah tabel dari hasil iterasi-iterasi yang dilakukan. Nah, tadi didapatkan solusi akar persamaannya yaitu X7 sama dengan 1,73205. Nah, kita lanjut ke algoritma dari metode secant. Nah, berikut adalah algoritma dari metode yang terakhir yaitu metode secant.